Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penerapan asuhan keperawatan keluarga pada kasus corona dengan pendekatan Friedman model. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan asesmen atau pengkajian ya ada asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan Friedman. Nah, yang pertama yang harus kita kaji yaitu nama keluarga. Jadi di sini nama keluarga ini sangat penting sekali dikarenakan jangan sampai kita yang pertama adalah jangan sampai salah keluarga. Kemudian selain dari itu untuk membuka suatu komunikasi maka kita harus mengetahui nama daripada keluarga tersebut. Dan yang selanjutnya adalah alamat serta nomor telepon, itu juga sangat penting kita ketahui untuk memperlancar komunikasi dengan keluarga. Yang selanjutnya adalah family composition, dan yang ketiganya adalah tipe daripada keluarga. Nah, tipe keluarga ini bisa keluarga inti ya, yaitu keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu dan anaknya. Yang kedua adalah extended family, yaitu keluarga yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga yang lain. Apalagi yang harus kita kaji yaitu cultural background atau etnik. Nah, di dalam keluarga itu pun belum tentu yang namanya istri akan sama cultural etniknya dengan suaminya. Nah, selanjutnya adalah religious identification. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang social class status. Untuk mengukur kelas sosial ini biasanya dihubungkan dengan pendapatan keluarga gitu ya, atau ekonomi keluarga. Selanjutnya yang ke-8 yaitu social class mobility ya. Jadi dalam hal ini mungkin ada hubungannya juga dengan kasus corona ini juga sangat berhubungan dengan social class mobility. Jadi bagaimana mobilitas sosial keluarga. Ada keluarga yang memang tetap berada dalam satu wilayah, ada juga keluarga yang sering keluar ya, bisa keluar dari kabupaten ya, provinsi, bahkan mungkin dia akan berpindah-pindah ke luar pulau, bahkan sering juga ke luar negeri gitu ya. Nah, itu juga kita perlu tanyakan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya panduan pembuatan genogram. Nah, kalau kita lihat ini adalah tanda untuk pria, kemudian yang bulat ini adalah untuk wanita. Nah, sementara untuk pasien ya, pasien apapun juga, baik itu pasien corona, pasien infeksi yang lainnya, tandanya sama. Laki-laki nanti kotak ya, tapi ini ada 2 garis, sementara perempuan yaitu dengan bulat-bulatan ya, bulatan dengan 2 garis. Nah, sementara tanda ini menunjukkan tanda yang meninggal, baik itu laki-laki ataupun juga perempuan. Kemudian ini tanda menikah ya, ini ada garis ini. Nah, ini adalah mereka menikah antara laki-laki dan perempuan. Nah, sementara yang ini adalah berpisah. Nah, berpisah itu berbeda dengan bercerai. Nah, kalau berpisah ini mereka berpisah tapi belum bercerai. Tandanya 1, sementara kalau sudah bercerai artinya mereka setelah resmi secara hukum bercerai, maka diberikan garisnya 2. Nah, sementara yang ini tidak menikah ya. Kenapa dibilang dalam satu keluarga? Mungkin kita akan menemukan dalam satu keluarga mereka telah hidup bersama, tetapi sebetulnya mereka belum menikah. Maka kita berikan garisnya garis putus-putus ya. Nah, kemudian kita temukan lagi di keluarga ada yang diadopsi ya. Jadi mereka dalam satu keluarga, mungkin secara hukum juga mereka sudah dinyatakan sebagai anggota keluarga, maka garisnya garis putus-putus ke bawah. Sementara kalau seandainya kita menemukan keluarga ya dan pernah keguguran atau pernah dilakukan aborsi, maka di dalam keluarga kita buatkan tanda seperti ini. Nah, sementara kalau kita menemukan anak yang kembar ya, maka kita akan temukan seperti ini. Nah, siapa saja yang berada dalam satu rumah, maka anggota keluarga yang tinggal serumah kita berikan tanda batas ya dengan garis putus-putus. Nah, ini contoh ya dari genogram. Kemudian ini adalah yang sakit ya. Jadi ini Mary ini adalah pasien yang akan kita kunjungi ya, di mana yang bersangkutan dia mengalami sering flu ya, dan dia juga pengguna obat. Nah, pada saat ini selain dari itu kita menemukan ada gejala bahwa yang bersangkutan pernah berkomunikasi atau pernah kontak ya dengan penderita corona. Maka kita kasih tanda seperti ini.
Baik, kita lanjutkan tahap perkembangan keluarga dan riwayat keluarga. Yang pertama yang harus kita kaji adalah keluarga ini berada pada stadium atau pada tahap perkembangan keluarga yang mana. Nah, kita tahu bahwa tahap perkembangan keluarga ini dimulai dengan keluarga yang baru menikah. Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus mengkaji tentang pemenuhan tugas perkembangan keluarga. Dari 8 tahap perkembangan keluarga itu silakan Anda list satu persatu. Kita misalkan dalam tahap perkembangan keluarga itu kita lihat dari anak yang pertama, ya misalkan anak pertama itu tadi usia 18 tahun, artinya misalkan dia itu berada pada usia anak remaja, maka kita lakukan checklist mulai dari anak remaja sampai ke belakang sampai dia baru menikah. Nanti yang belum terpenuhinya masukkan di sini. Kemudian yang selanjutnya kita kaji tentang riwayat keluarga inti. Ya, kita tahu bahwa corona itu sangat sensitif sekali dengan individu yang pernah mengalami penyakit, ya terutama adalah penyakit kronis. Maka dari itu sangat penting sekali kita mengkaji tentang riwayat kesehatan keluarga intinya. Ya, selain dari itu kita juga perlu melakukan pengkajian terhadap riwayat keluarga sebelumnya, misalkan dari orang tua bapaknya ataupun juga orang tua ibunya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita kaji, yang perlu kita kaji adalah lingkungan, ya. Lingkungan apa? Yang pertama adalah lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah ini termasuk di dalamnya apakah pemukimannya sehat atau kurang sehat. Kita tahu bahwa kalau seandainya perumahannya ini padat penduduk kemudian kurang sehat, maka virus corona itu sangat-sangat sekali potensial untuk dapat menularkan kepada banyak orang. Apalagi kalau seandainya disertai dengan perilaku masyarakat yang kurang baik. Untuk selanjutnya adalah karakteristik daripada lingkungan, ya, lingkungan dan komunitas, ya. Kalau seandainya di dalam keluarga itu ada pasien ya dengan positif corona, ya kalaupun dia dalam keadaan karier, maka dia masih memiliki potensi untuk menularkan kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Sehingga ketika masyarakatnya memang itu adalah masyarakat yang padat penduduk, maka potensi untuk terjadi penularan pun sangat tinggi sekali. Nah, selanjutnya adalah family geographical mobility, ya. Sejauh mana mobilitas keluarga, ya, untuk berpindah-pindah ke wilayah-wilayah yang lainnya, ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini terutama ini Jakarta itu ya daerah yang zona merah gitu ya. Jadi kalau seandainya dalam suatu keluarga tersebut memang ada yang sering keluar rumah gitu ya, terutama misalkan ke daerah-daerah atau ke wilayah-wilayah zona merah, maka dia sangat potensial sekali untuk menularkan kepada anggota keluarga bahkan kepada lingkungannya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu kita kaji adalah bagaimana keluarga, ya, dia bertransaksi atau sebagai anggota asosiasi, ya. Saat ini yang lagi tren ini adalah asosiasi yang peduli terhadap corona. Baik, untuk selanjutnya yang perlu kita kaji adalah struktur keluarga, ya. Yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana pola komunikasi keluarga. Ya, pola komunikasi ini apakah keluarga memiliki pola komunikasi tersendiri, misal ya di dalam keluarga itu ditentukan setiap maghrib misalkan ya, setiap maghrib keluarga harus melakukan cenderung untuk tidak terganggu itu misalkan sholat subuh berjamaah, ya, sehingga setelah sholat subuh berjamaah dalam satu keluarga bisa bersama-sama berkomunikasi, berkumpul ya tanpa ada gangguan apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah berkenaan dengan power struktur atau kekuatan struktur, ya. Dalam hal ini sangat menentukan bagaimana keluarga mengambil keputusan. Jadi siapa yang mengambil keputusan di dalam keluarga? Ya, sebagian besar di Indonesia itu yang mengambil keputusan itu adalah kepala keluarga, yaitu suaminya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah role struktur. Dalam hal ini, struktur peran ini ada struktur peran informal, ada juga yang formal. Nah, peran formal ini adalah peran sebagai ibu, peran sebagai bapak, peran sebagai pengasuh keluarga, peran yang mengambil nafkah keluarga itu adalah merupakan formal, ya. Jadi struktur formal di dalam keluarga. Sementara yang dimaksud dengan peran informal
Biasanya di dalam keluarga terkadang ada orang yang sering mengambil masalah. Nah, jadi peran pencari masalah atau peran pembuat masalah, nah itu adalah salah satu contoh peran informal ya. Nah, selanjutnya adalah family value, nilai-nilai yang dianut oleh keluarga. Sekarang zamannya corona, yang menjadi hambatan itu karena memang salah satu diantaranya adalah nilai yang dianut oleh keluarga. Ada keluarga yang mengatakan bahwa tidak perlu mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, yang penting kita melaksanakan ibadah seperti itu ya. Jadi nilai-nilai itu juga akan menjadi hambatan ya ketika kita bersama-sama ingin memerangi daripada virus corona ini ya. Jadi family value ini juga sangat penting sekali untuk dikaji. Kemudian yang selanjutnya adalah family function. Nah, di dalam family function ini kalau menurut Friedman di sini ada 3, tetapi sekarang sudah dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, family function ini ada affective function ya, atau afeksi atau sikap, kemudian fungsi sosialisasi dan fungsi perawatan kesehatan. Kalau menurut undang-undang ada juga fungsi keagamaan, fungsi pendidikan gitu ya, dan ditambahkan dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Dalam fungsi perawatan ini ya, atau fungsi keluarga ini, yang pertama adalah ada fungsi afektif ya. Fungsi afektif di sini adalah sikap ya, atau nilai-nilai atau norma-norma yang dianut oleh keluarga ya. Nah, kemudian sementara socialization function itu kita bisa juga mengkaji kepada keluarga sejauh mana juga keluarga mampu memanfaatkan sumber daya sosial. Salah satu diantaranya misalkan apakah keluarga mendapatkan KIS misalnya ya, KIS ya, atau Kartu Indonesia Sehat, apakah keluarga juga mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Nah, ataupun kalau seandainya rumahnya sudah sangat tidak baik, apakah keluarga juga mendapatkan subsidi untuk memperbaiki rumahnya. Ini adalah salah satu contoh social function. Nah, kemudian yang selanjutnya fungsi perawatan. Nah, fungsi perawatan keluarga ini saat ini di Indonesia masih menggunakan 5 fungsi perawatan. Yang pertama adalah mengenal masalah, yang kedua yaitu mengambil keputusan, ketiganya kemampuan keluarga merawat, yang keempatnya adalah kemampuan keluarga menciptakan lingkungan yang sehat bagi keluarganya, dan yang kelima adalah kemampuan keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Nah, yang pertama ini fungsi kemampuan keluarga untuk mengenal masalah. Yang perlu kita kaji di sini, yang pertama adalah keluarga sadar enggak pada saat ini keluarga itu memiliki masalah kesehatan. Ya, salah satu diantaranya adalah masalah kesehatan tentang corona. Jadi kalau seandainya dalam keluarga ini ada yang positif corona, apakah keluarga paham tidak bahwa sebenarnya anggota keluarga yang lain itu memiliki resiko untuk tertular? Nah, kemudian keluarga sendiri tahu nggak yang dimaksud dengan penyakit corona itu apa? Kemudian keluarga sendiri tahu nggak apa yang menyebabkan penyakit corona? Keluarga tahu tidak bagaimana cara menularkannya? Kemudian keluarga tahu tidak kalau seandainya ada yang positif corona, apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan yang harus dilontarkan kepada keluarga berkenaan dengan kemampuan keluarga dalam mengenal masalah. Selanjutnya yang kedua yaitu kemampuan keluarga mengambil keputusan. Nah, kita perlu tanyakan kepada keluarga, ketika ada pasien corona ya di dalam anggota keluarganya, apakah keluarga sudah melakukan isolasi terhadap anggota keluarga tersebut? Ya, apakah sudah melakukan pengobatan? Bahkan keluarga sendiri menerima pengobatan tersebut atau tidak? Ya, itu adalah salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan yang perlu dilontarkan kepada keluarga berkenaan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiganya yaitu kemampuan keluarga dalam hal merawat. Jadi ketika di dalam keluarga ada anggota keluarga yang positif corona, apakah keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit? Sudahkah keluarga menggunakan APD? Ya, apakah keluarga juga sudah memberikan nutrisi yang baik itu kepada anggota keluarga yang sakit ataupun juga kepada anggota keluarga yang lainnya yang dalam keadaan sehat? Bahkan kita juga perlu tanyakan kepada keluarga apa yang sudah dilakukan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit tersebut.
Kita juga perlu tanyakan terapi-terapi komplementer apa yang digunakan oleh keluarga dalam menghadapi pasien corona ini. Baik itu untuk pasien itu sendiri ataupun juga untuk anggota keluarga yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu kemampuan keluarga menciptakan suasana atau lingkungan rumah yang sehat. Ya, artinya apa? Artinya bahwa kalau seandainya ada pasien yang memiliki penyakit corona, berarti di dalam keluarga harus ada ruangan untuk mengisolasi pasien dengan virus corona. Kemudian keluarga juga harus sudah menyediakan tempat mencuci tangan ya, khususnya bagi anggota keluarga yang lainnya, terutama mencuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Nah, kemudian keluarga pun apakah rumahnya juga sudah terkena sinar matahari atau belum. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah apakah keluarga sudah memanfaatkan fasilitas kesehatan atau belum. Ya, yang dibuktikan dengan obat-obatannya atau bukti kartu berobatnya dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita tanyakan tentang family stress, coping dan adaptasi. Jadi stress, coping dan adaptasi pun harus kita tanyakan kepada keluarga, apalagi dalam suasana wabah corona ini. Yang perlu kita tanyakan, apa yang menjadi stresor bagi keluarga? Tentu dengan adanya anggota keluarga yang mengalami positif corona, tentu yang menjadi stresor paling utama adalah dengan kehadiran anggota keluarga yang mengalami corona. Nah, kemudian kita tanyakan kekuatan keluarga di dalam menghadapi stresor tersebut, serta bagaimana persepsi keluarga terhadap stresor tersebut. Gitu ya, apakah menganggap biasa-biasa saja ya, atau mungkin keluarga mengatakan bahwa hal itu merupakan benar-benar masalah dan menjadi stresor yang kuat ya bagi keluarga. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga perlu tanyakan tentang strategi coping bagi keluarga. Bagaimana keluarga mengatasi permasalahan-permasalahan tadi yang corona tersebut. Gitu ya, apakah copingnya itu adaptif atau maladaptif. Selanjutnya adalah bagaimana kemampuan keluarga melakukan adaptasi dengan stresor tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus melacak ya stresor itu dari mana ya, dan coping kemudian adaptasi dari waktu ke waktu, bukan hanya pada saat kita melakukan kunjungan saja kepada keluarga. Selanjutnya physical assessment. Jadi di dalam keluarga pun tentu pemeriksaan fisik ini menjadi hal yang penting ya, terutama dalam hal ini adalah anggota keluarga yang positif corona atau istilah lainnya adalah positif COVID-19 ya. Apa yang harus kita kaji? Ya, semua sistem yang ada di dalam tubuhnya kita lakukan kajian, sama halnya ketika Anda melakukan pengkajian di klinik gitu ya, mulai dari panca inderanya, kemudian sistem persarafannya, kemudian kardiovaskulernya, di sistem pernafasan, sistem pencernaan, kemudian sistem pencernaan yang lain sebagai organ aksesorisnya, kemudian sistem reproduksinya, itu perlu kita lakukan pengkajian. Barangkali dengan adanya corona ini ada hal-hal yang terganggu, yang tentu yang paling utama yang terganggu sesuai dengan standar WHO gitu ya. Yang pertama yang terganggu adalah sistem termoregulasinya ya, termoregulasi yang diatur oleh sistem persarapan. Gejala yang pertama adalah adanya peningkatan suhu tubuh. Kemudian ada batuk-batuk tanpa disertai dengan sputum gitu ya. Yang paling utamanya lagi adalah selain dari batuk-batuk tanpa sputum, yaitu disertai dengan adanya yang paling utama adalah adanya pneumonia. Dan adanya pneumonia ini adalah gejala yang paling utama yang dapat menimbulkan kematian. Nah, kemudian setelah data dikumpulkan semuanya, kita lakukan analisa data. Ya, kita masukkan ke sini ya data objektif dan data subjektifnya. Kemudian kita identifikasi kemungkinan penyebabnya. Nah, untuk kemungkinan penyebab ini kita tuliskan fungsi-fungsi keluarga yang tadi sudah kita bahas bersama. Ya, semua fungsi-fungsi keluarga yang bermasalah masukkan ke dalam kemungkinan penyebab, baik itu fungsi sosialnya, fungsi afektifnya, ataupun juga 5 fungsi perawatan kesehatan.
Nah, sementara untuk masalah kesehatannya kita identifikasi ya, apakah itu masalahnya masalah yang aktual, resiko, ataupun juga masalah kesehatan yang potensial ya, atau yang wellness, artinya keluarga dalam keadaan sejahtera gitu ya. Dan itu kita masukkan ke dalam masalah kesehatan. Nah, sehingga dari masalah kesehatan ini muncullah yang namanya diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan ini kita bisa berpedoman, baik itu bisa menggunakan Nanda gitu ya, atau menggunakan SDKI. Kalau di Indonesia ini sudah disepakati yang menggunakan SDKI gitu ya. Nah, selanjutnya setelah data dianalisis, sangat penting juga kita melakukan prioritas masalah. Nah, di dalam asuhan keperawatan keluarga berbeda dengan menentukan prioritas masalah di dalam asuhan keperawatan keluarga di klinik. Nah, di dalam asuhan keperawatan keluarga ini adalah teorinya dari Baylen Maglaya ya. Nah, yang pertama yang harus kita identifikasi adalah sifat masalah. Apakah masalah ini adalah masalah yang tidak atau kurang sehat, masalah ancaman atau masalah resiko, atau memang masalah ini adalah masalah wellness atau potensial. Jadi kalau dalam keluarga ada anggota yang corona, maka pasti masalahnya adalah masalah kurang sehat gitu ya. Contoh misalkan pasiennya misalkan terjadi gangguan pada termoregulasi, atau misalkan ada sesak nafas misalnya ya, masalah kesehatannya gangguan pola napas, maka sifat masalahnya adalah kurang sehat. Nah, kalau kurang sehat maka skornya 3, bobotnya 1. Nah, untuk penghitungannya kita masukkan di sini adalah skornya berapa. Misalkan tadi kurang sehat skornya 3 dibagi dengan skor paling tinggi. Di sini skor paling tingginya adalah 3. Maka di sini perhitungannya 3/3 kali bobotnya 1. 3/3 kali 1 berarti skornya 1. Nah, bagaimana untuk mengisi pembenaran atau justifikasi? Masukkan ke sini adalah data-data yang menunjang kita mengangkat diagnosa keperawatan, misalkan perubahan atau gangguan pola napas. Maka data-data ini masuk di sini. Nah, yang kedua, kita membuat prioritas itu berdasarkan kemungkinan masalah yang dapat diubah. Nah, masalah ini bisa diubah atau tidak? Nah, untuk menentukan masalah ini dapat diubah atau tidak, maka kita tentukan ya di sini ya, di pembenarannya. Kalau seandainya keluarga ini memiliki kemauan untuk berubah dan memiliki kemampuan untuk dapat dirubah, ya kalau kemauan itu adalah afektif gitu ya. Tapi kalau kemampuan bisa dilihat dari segi pengetahuannya, bisa dilihat dari afektifnya, bisa juga dilihat dari psikomotornya untuk dapat dirubah. Bahkan sosial ekonomi pun ini sangat mendukung ya, sehingga ketika kita mengidentifikasi apakah mudah atau tidak, maka kalau dia memiliki kemauan dan kemampuan, maka kemungkinan masalah untuk dapat dirubahnya mudah. Bagaimana dengan kemungkinan masalah yang dapat diubahnya itu tidak dapat diubah? Ketika kita menemukan keluarga dia tidak mau dan dia juga tidak mampu untuk merubah masalah gitu ya, maka skornya ketika kita menemukan masalah keluarga ini dia mau tetapi dia tidak mampu, maka skornya adalah sebagian, sehingga penghitungannya adalah 1/2, karena ini ada skor tertingginya 2 dikali 2. 1/2 kali 2 berarti 1 ya. Nah, pembenarannya yang tadi itu, apakah keluarga mau? Nah, kalau misalkan mau, sebutkan di sini pembenarannya. Kalau dia mampu, sebutkan juga di sini pembenarannya. Nah, begitu juga dengan yang ketiga, kemungkinan masalah dapat dicegah. Kita menyatakan tinggi kalau seandainya keluarga ada kemauan dan kemampuan untuk mencegah ya. Sementara yang sedang, bila dia mungkin mau tetapi tidak mampu, atau sebaliknya dia itu tidak mau, sebetulnya dia mampu, maka dia skornya sedang ya, keluarga tersebut. Nah, sementara kalau yang rendah ya sudah dia tidak mau dan dia juga tidak mampu ya. Contoh misalkan kalau dalam keluarga itu keluarganya lansia ya, kata lansia ya kenwae lah ya, biarkanlah karena saya sudah tua gitu ya, sehingga dia tidak ada kemauan untuk berubah ya. Padahal sebetulnya dia ada kemampuan, baik itu dari segi ekonomi ataupun juga dari segi yang lainnya
gitu ya. Jadi kemungkinan masalah dapat dicegah ini sangat tergantung sekali dari kemauan dan kemampuan keluarga. Kalau keluarga ini ternyata kemungkinan masalah untuk dapat dicegahnya tinggi, artinya dia ada kemauan dan kemampuan untuk dapat mencegah, maka skornya adalah 3. Ya, 3/3 kali 1. Jadi skornya 1. Nah, sementara untuk menonjolnya masalah, kalau seandainya masalah berat harus segera ditangani, biasanya keluarga akan mengeluhkan. Bahkan keluarga menyampaikan harapannya kepada tenaga kesehatan bahwa keluarga sangat mengharapkan untuk diberikan pertolongan. Ini skornya 2 gitu ya. 2/2 kali 1. Tetapi ketika kita menemukan keluarga yang ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani karena mungkin masih ada masalah-masalah yang lainnya yang lebih berat dan harus segera ditangani. Bahkan mungkin ada keluarga yang menganggap bahwa masalah ini tidak dirasakan. Contoh dalam keluarga yang pada saat corona ini, mungkin karena keluarga merasa bahwa di sana tidak ada satu orang pun yang pernah keluar kota gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa keluarganya tidak ada masalah. Padahal mungkin saja di dalam keluarga ini ada masalah. Salah satu di antaranya misalkan ada anggota keluarga yang pernah kontak dengan penderita corona gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan misalkan tadi misalkan kita ketemu dengan keluarga yang mengatakan bahwa masalahnya berat dan harus segera ditangani, maka skornya 2/2 kali 1. Jadi kalau kita hitung itunya 1, kalau kita jumlahkan tadi yang ini 1, kemudian sifat masalah ya, kemudian kemungkinan masalah yang dapat diubahnya 1, kemungkinan masalah yang dapat dicegahnya 1, dan menonjolnya masalahnya 1, jadi jumlah seluruhnya adalah 4. Dan lakukanlah penghitungan tersebut kepada semua diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Nah, dan pembenarannya di sini ini data-data ini adalah data-data dari pengkajian. Jadi kita jangan sampai kita memasukkan data-data yang tidak ada di dalam pengkajian. Semua yang ada dalam pengkajian dan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan ini atau berkenaan dengan kriteria ini, maka dimasukkan oleh perawat. Nah, setelah kita menemukan prioritas masalah, kemudian kita membuat perencanaan keperawatan. Nah, di sini untuk perencanaan keperawatan mulai dari diagnosa keperawatan kita masukkan ke sini, kemudian tujuan umum, tujuan khusus, standar evaluasi terdiri dari kriteria dan standar, dan yang terakhir adalah intervensi. Nah, untuk diagnosa keperawatan sama halnya ketika kita merumuskan diagnosa keperawatan pada klinik, tetapi mungkin di sini ada beberapa hal yang khusus yang berkenaan dengan diagnosa keperawatan pada keluarga. Anda bisa lihat di SDKI ataupun juga di Nanda ya. Nah, untuk menentukan tujuan umum, kita kembalikan kepada etiologi yang ada di dalam diagnosa keperawatan. Jadi kalau kita menggunakan diagnosa keperawatannya adalah problem etiologi simptom, maka etiologi itulah yang masuk ke dalam tujuan umum. Gitu ya. Jadi masukkan ke dalam tujuan umum. Contoh misalkan kita ketemu dengan keluarga tadi misalkan gangguan pernafasan atau misalkan perubahan pola napas berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit misalnya ya. Maka tujuan umumnya adalah keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, sementara untuk tujuan khususnya kita lihat di etiologi yang ada di sini, yang ada di analisa data. Nah, jadi kalau misalkan di sini di analisa data kemungkinan penyebabnya ini ada sekian banyak fungsi-fungsi ya yang terganggu atau yang bermasalah, maka yang dimasukkan ini adalah fungsi-fungsi ini di dalam tujuan khusus itu. Ya, sehingga nanti Anda tuliskan di sini tujuan khususnya adalah 1 keluarga mampu apa, 2 keluarga mampu apa, dan selanjutnya. Nah, sementara untuk standar evaluasi kriterianya di sini kriterianya bisa verbal, bisa juga afektif, bisa juga psikomotor, yaitu keterampilan keluarga di dalam merawat. Nah, standarnya kita tuliskan ya, standarnya ini harus bisa digunakan oleh siapa saja yang melakukan asuhan keperawatan di keluarga ya. Ini harus menjadi pedoman bagi perawat siapa saja. Contoh misalkan tadi keluarga misalkan dia tidak mengenal tentang masalah corona, maka kita jelaskan corona itu apa dan tuliskan di sini corona adalah apa.
Yang kedua, misalkan keluarga juga tidak tahu penyebabnya, maka kita sebutkan di sini apa yang menyebabkan terjadinya corona. Kemudian bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana penata laksanaan, dan sumber-sumber daya keluarga apa yang bisa dimanfaatkan. Misalkan ketika keluarga menggunakan obat-obat tradisional atau keluarga menggunakan terapi-terapi komplementer. Nah, dan ini kita buatkan intervensi. Berdasarkan apa? Berdasarkan NIC atau standar luaran ya, atau SLKI, standar luaran keperawatan Indonesia. Kita masukkan di sini untuk rencana keperawatannya. Nah, untuk selanjutnya, untuk implementasi, kita cantumkan tanggal implementasinya, kemudian diagnosa, tindakan, evaluasi, dan tanda tangan. Jadi kalau ada sekian banyak tindakan keperawatan ya, untuk sekian banyak diagnosa, kita secara bertahap ya untuk melakukan kunjungan ke keluarga. Implementasi, evaluasi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya corona ini, perawat-perawat di Indonesia ya bisa melakukan asuhan keperawatan dengan pendekatan Friedman ini ya, dalam penerapan asuhan keperawatan pada keluarga yang mengalami corona ya, baik itu yang mengalami corona secara aktual, keluarga yang memang beresiko terjadinya corona, ataupun juga pada keluarga-keluarga yang sehat dalam yang saat ini sedang melakukan pencegahan terjadinya corona. Semoga materi saat ini bermanfaat. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.